Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, alhamdulillah senang sekali bisa menyapa mitra semua dalam program baru kita, Rumah Curhat. Ya. Insya Allah Rumah Curhat ini akan ada menyapa mitra semua setiap pekan pertama dan pekan keempat. Insya Allah kita akan terus ada, walaupun kita tidak online, tapi mitra tetap bisa menyapa kita sesuai dengan program baru kita, Rumah Curhat. Jadi mitra boleh inbox ke Rumah Curhat atau Radio JIC untuk menyampaikan keluhan ataupun ada masalah yang mungkin bisa kami bantu, gitu. Alhamdulillah di studi sudah hadir bersama kita Ustazah Dr. Hajah Ida Sajidah Diauddin, LC MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah nggak macet, karena dengan izin Allah, saya bilang tadi, insya Allah 8.50 sampai ke sini. Alhamdulillah, luar biasa. Semua kekuatan doa. Amin, amin ya Allah. Benar-benar Ustazah. Ya insya Allah program kita sesuai dengan namanya bisa memberikan kemaslahatan ya. Amin. Pastinya. Amin. Dan mungkin kita juga nggak janji mulu kali ya Ustazah ya. Solusi yang kita berikan atau Ustazah nanti akan membimbing mitra dalam mengatasi ya. Nah mungkin ya sesuai dengan apa yang Allah kasih tunjuk juga ya Ustazah ya. Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ustazah, sesuai dengan jadwal kita, materi kita pagi ini adalah taubat pintu utama menuju penyucian jiwa. Berat banget rasanya ini Ustazah. Ya. Jadi ada taubat dulu. Ya. Mungkin Ustazah akan langsung memberikan. Kita akan bersama menyapa mitra semua kurang lebih 1 jam ya Ustazah ya. Kurang lebih 1 jam. Ya. Silakan mitra yang mau gabung dan berinteraksi langsung boleh ngetik atau boleh langsung kirim pesan di kolom kita ya. Kita tunggu. Silakan Ustazah waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bu Fenty. Iya. Pada yang terhormat yang saya sayangi Bu Fenty, mitra JIC yang mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa, pertemuan yang penuh berkah menurut saya. Betul. Kenapa? Karena saya bisa menginjak lagi Jakarta Islamic Center setelah 2 tahun. Saya hampir vakum ke sini. Tapi mudah-mudahan ini terus Allah kasih kita limpahan kesehatan. Amin ya Allah. Dan Allah memberikan kita semuanya keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini memang kita akan membahas mengenai taubat sebagai pintu utama menuju kepada penyucian jiwa. Iya, kalau kita ingin merasa atau mendekatkan diri kita kepada Allah ya tentunya harus pakai jalan utamanya dong gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa langsung kita menuju ke tangga syukur, ke tangga qanaah, ke tangga tawadhu, ke tangga-tangga lainnya, ke tangga ridha dan sebagainya sebelum kita masuk ke tangga awal yang disebut dengan taubat tadi. Ya, kenapa? Memang taubat ini kan hal yang memang diperintahkan oleh Allah kan. Diperintahkan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam surat An-Nur ya, surat 24 ayat 31 Allah katakan tuh perintahnya pakai fi'il amr. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ada perintahnya yang memang Allah perintahkan khusus buat siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Kenapa? Ini sekali lagi, kenapa ada hubungannya antara taubat dan penyucian jiwa? Nah ini kalau kita lihat dalam surat Asy-Syams, surat ke-91, Allah katakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita ini semuanya Allah sedang menyempurnakan jiwa-jiwa kita. Jiwa kita belum sempurna. Jiwa kita ini masih ongoing proses.
Ongoing proses. Bahasanya begitu ya. Jadi kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha bukan taken for granted. Bukan langsung jadi. Itu ya yang saya bahasakan ya. Mohon maaf, yang saya bahasakan seperti itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, memang Allah menyempurnakan jiwa kita. Tapi bukan sekali jadi. Kalau sekali jadi, berarti manusia nggak ada usaha dong. Iya. Nggak ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Padahal kan di ayat Allah pernah katakan dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum kecuali yang merubah siapa? Kaum itu sendiri. Orang itu sendiri. Jadi artinya ketika kita ingin mendekat kepada Allah, bahkan Imam Ghazali itu ada 3 tahapan ketika kita ingin mendekat kepada Allah. Yang pertama adalah tatahur. Apa itu tatahur? Bersihin dulu diri kita. Tatahur. Sucikan dulu diri kita. Karena kita tahu ini tadi kan di ayat Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa punya jiwa yang destruktif, bisa punya jiwa yang konstruktif. Punya jiwa yang fujur, punya jiwa yang takwa. Tapi ingat kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung banget orang yang bisa membersihkan jiwa yang tadi fujur menjadi takwa. Wa qad khaba man dassaha. Rugi kalau kita nggak bisa ngebersihinnya, kata Allah. Makanya ongoing proses nih kita. Kita semuanya ongoing proses. Nggak ada tuh orang walaupun dia siapapun dia sempurna. Hatta kita sendiri yang di sini bareng-bareng, kita ini lagi menuju kesempurnaan diri. Kita lagi ongoing proses. Bukan berarti saya di sini lebih baik, lebih pintar, begitu ya Bu Fenty ya? Iya. Tapi kita ini sama-sama memproseskan diri kita untuk menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi jelas banget ya ada perintah taubat. Dan Imam Ghazali tadi sekali lagi itu ada tahapan yang pertama tatahur. Ya tatahur, takfoha dan ro. Nah itu tahap kita membersihkan jiwa kita. Gimana yang jelek-jelek kita buang ke laut. Bahasanya, bahasa saya begitu. Iya. Yang buruk-buruk kita tinggalkan. Pelit diganti dermawan. Kufur nikmat diganti dengan syukur nikmat. Enggak redho dengan ketentuan Allah diganti dengan redho ketentuan Allah. Itu akhlaknya. Disebut dengan tatahur. Dibersihin dulu tuh. Kemudian yang kedua adalah tahakkuk. Ya, tahakkuk. Bagaimana kita bisa lebih dekat setelah kita ngebersihin yang jelek-jelek. Karena Allah itu thayyib. Allah itu baik. Innallaha thayyib. Allah itu baik. Betul. Pasti Allah pengennya dengan yang baik-baik. Makanya kita buang tuh dengan cara tatahur tadi. Kemudian baru kita mengarah kepada tahapan yang selanjutnya. Apa tadi? Tahakkuk. Baru kita bisa mendekat kepada Allah. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali adalah takhalluk. Takhalluk bagaimana kita bisa berakhlak dengan asma-asma Allah. Dengan sifat-sifat Allah. Ya, saya yakin hafal nih Bu Fenty nih 99 asma Allah. Masya Allah, jangan ya. dites Ustazah. Kalau kita baca kan sering kita baca ya Asmaul Husna ya, apalagi kalau kita mau berdoa. Betul. Yang biasanya sering disebut mungkin Mitra Jais itu ya Fata ya Razak, ya Kafi ya Mughni. Kenapa poin kaya ya? Itu yang sering disebut gitu ya. Padahal banyak sekali ya asma Allah. Betul. Nama-nama Allah yang harus kita ikutin, yang harus kita telusuri, yang harus kita pahami. Bahkan kalau kita intonasikan dengan lagu, bait syair tuh luar biasa ya. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Itu ya. Itu luar biasa. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan yang pertama kali tadi disebut ya. Allah menunjukkan sifatnya Allah dengan mendahulukan sifat Rahman dan Ar-Rahim. Allah ketika kita baca surat Al-Fatihah saja,
Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal asma Allah banyak apa enggak? Banyak ya. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, sehebat-hebatnya kita, sekeren-kerennya kita, setop-topnya kita, sama seperti Allah, ikutin sifat Allah yang Rahman Dan Rahim. Jadi dari bacaan basmalah aja yang kita baca, kita harus pahami, oh ternyata Allah luar biasa. Walaupun Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz, tapi Allah tidak mengatakan, hei kamu orang yang beriman baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tapi Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Ini luar biasa arahan bimbingan buat kita semua ya. Bagaimana kita sebagai hambanya Allah yang benar-benar pengen takarub kepada Allah, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, sebanyak-banyaknya gelar kita, dahulukan sifat Rahman dan Rahim seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sepenuhnya sempurna seperti zat yang maha sempurna. Maka tadi disebut dengan takhalluk. Takhalluk adalah bagaimana kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, seperti sifatnya, asmanya Allah Subhanahu wa taala. Takhallaku bi akhlakillah, kata Rasulullah. Berakhlaklah kamu wahai umat Islam dengan akhlaknya Allah. Ini yang diajarkan juga oleh Rasulullah. Maka ketika kita baca-baca buku tasawuf, ketika kita baca-baca buku yang mengarah kepada akhlak, karena kita kan tadi kembali lagi kepada surat Asy-Syams tadi ya. Qad aflaha man zakkaha. Itu poin yang harus kita garis bawahi. Wa qad khaba man dassaha. Beruntung banget kata Allah. Ini Allah yang bicara loh. Iya betul. Bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Qad aflaha. Beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Yang bisa membersihkan. Maka tadi saya katakan, ketika Allah katakan sempurna nih jiwa kita, bukan taken for granted. Bukan langsung jadi, tapi ongoing process. Jadi semuanya itu berproses. Jadi nggak langsung kita jadi orang yang baik, gitu ya. ditempa dengan hal-hal yang mungkin Allah berikan Peyang-peyang ujian. dulu, Itulah iya. ujian. Kadang-kadang kan kita, makanya ketika kita mendapatkan ujian, lihat hikmah yang Allah berikan buat kita. Jangan lihat ujiannya, jangan dilihat ujian-nya. Pastinya berat. Pastinya berat Sekali, Bu. Ya makanya kita lihat adalah hikmah. Ada apa sih sebenarnya Allah memberikan hal ini kepada saya? Itu yang kita ucapkan. Nah, maka lagi kita kembali pada taubat tadi ya. Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang tahapan menuju orang-orang yang akan menyucikan jiwanya dengan tahapan. Yang pertama adalah tatahhur, kemudian yang kedua tahaqquk, yang ketiga takhalluk. Nah, ini mesti dipahami. Kalau ngajar biasanya nih ibu-ibu anak remaja mesti benar-benar masukin di hati. Jangan sekedar serep ya. Jangan sekedar kita baca tapi nggak paham di hati kita gitu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat tentunya begitu. Betul. Nah, itu ya kenapa kita membahas ini. Jadi alasannya dulu. Gitu ya. Ya, alasannya kenapa kita harus Jadi bahas di awal perjumpaan kita samakan dulu nih. Iya, supaya kita paham. Betul. Ada apa sih? Kenapa sih Ida Sajidah mau bahas ini? Iya. Ada apa sih Mitra JIC supaya tahu tentang taubat tuh pintu utama penyucian jiwa? Karena kita semuanya tahu, emang udah perintah Allah. Kemudian juga akhlaknya Rasulullah, akhlak para nabi. Itu akhlak para nabi, itu semuanya taubat. Dan Rasulullah sehari itu minimal 70 kali taubatnya. Iya ya Allah. Istighfarnya 70 kali. Aduh. Itu Rasulullah yang memang ada garansi surga. Bahasa saya ya, Iya, maaf. Betul. Itu yang memang sudah pegang surga bulat-bulat di tangan Rasulullah. Dan titelnya itu maksum ya Ustazah. Nah, gelarnya maksud. Kita ini ya Allah. masih ngitung-ngitung 100 berapa Iya ya? betul. 33-nya tuh tadi lebih kayaknya udah deh. Benar Ustazah ya Allah. Iya, makanya luar biasa. Ini hal-hal yang memang harus kita kita benar-benar kaji mengenai taubat, istighfar. Apalagi kalau kita lihat dalam surat Hud
ya Hud ayat 11. Ayat 3, ayat 52, ayat 90. Itu tobat istighfar tuh beriringan. Tobat istighfar beriringan. Nggak bakal diterima tobat kalau kita nggak pakai istighfar. Istighfar kalau kita nggak tobat juga sama juga. Makanya harus beriringan antara tobat dan istighfar. Jadi tobat itu apa sih? Tobat itu kita kan apa ya namanya, meninggalkan dosa-dosa kita, tarkudz dzambi makhafatullah. Dosa kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Kemudian apa? Kita menyesal, begitu kan? Itu namanya kan tobat. Kita tinggalkan dosa karena takut Allah. Kemudian kita menyesal alal maksiyah, wa nadamun alal maksiyah, nyesal terhadap maksiat yang kita kerjakan. Kemudian kita berjanji bahwa kita nggak bakal balik lagi kepada perbuatan yang buruk tersebut. Nah itu kan taubat pengertiannya. Jadi ada 3 kan poin taubat. Apa yang pertama? Tinggalin dosa. Buru-buru. Bahasa orang Bukit Duri. Khusus Bukit Duri gitu ya. Tinggalin dosa buru-buru deh. Kan? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua diperintahkan Allah supaya nyesal. Menyesal banget ketika kita pernah melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga baru kita berazam bahwa saya tidak akan melakukan hal tersebut. Nah ini yang poin-poin yang penting buat kita ya sebagai hambanya Allah yang memang luar biasa. Pintu tobat ini adalah langkah utama kita menuju qanaah, menuju syukur, menuju ridha, menuju tawakal. Yang kita pelajari banyak tuh nanti insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Kita banyak banget belajar itu. Ya Allah. Iya. Makanya waktu 1 jam sebenarnya waktu yang sangat kurang menurut saya. Memadatkan sedikit dipaksakan gitu. Dipaksakan karena memang materi ini materi yang bukan bisa dikupas hanya untuk sekali lewat ya Ustazah ya. Karena biasa saya di majelis itu untuk bahasan paragraf yang berisi 4 baris itu biasanya sampai 1 jam. Masya Allah. Ini kita banyak nih rangkumannya nih Ustazah. Dipaksain. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan manfaat buat kita. Amin ya Allah. Amin. Makanya saya kepengennya mitra JIC ya apa ya, walaupun sedikit yang didapat, tapi paham maksud tujuannya. Ketika hari ini kita memberikan tema tentang taubat sebagai tangga utama menuju kepada penyucian jiwa. Allahu Akbar. Jadi mitra JIC, kita memang harus tahu dulu nih keutamaan taubat itu bagaimana. Pastinya kita tadi sudah dapat penjelasan ada keutamaan taubat. Gimana caranya kita mau menuju pintu lainnya. Kalau kita nggak bertobat dulu, pintunya masih disegel ya Ustazah ya. Ini menjadi ya kalau dikatakan istilah sekarang kalau boleh nih, mungkin mitra juga udah pada ini ya, sudah pada kata-kata tobat sambalado ini sesuatu ya Ustazah ya. Makanya tadi kan syarat tobat ada 3 tadi kan. Makanya buru-buru meninggalkan. Karena takut sama Allah. Iya pastinya buru-buru meninggalkan. Kemudian apalagi tadi benar-benar apa diperhatikan bahwa dia tidak akan balik lagi dan menyesal. Gitu kan ada 3 kan syaratnya. Kalau kita memang dikatakan taubatan nasuha gitu ya. Bukan sekedar taubat sambel. Iya itu dia ini mitra ya. Kayaknya kalau taubat sambel kita semua gimana ya Ustazah ya? Iya. Kapok makan sambal pedes. Tapi diulangin lagi. Akhirnya makanya, sampai kata apa ya? Kalau nggak pakai sambal nggak nampol. Astagfirullah. Jadi ngeri juga ya Ustazah ya. Analognya. Tapi betul juga sih artinya. Memang kita ini kan apa ya? Memang tuh kita ini sebagai orang yang suka membuat kesalahan gitu ya. Betul kan? Betul sekali. Kullu bani Adam khotoun. Iya. Setiap manusia itu pasti buat kesalahan. Tapi kata Rasulullah wa khairul khotoin, orang yang paling baik berbuat kesalahan adalah at-tawwabun. Iya. At-tawwabun. Jadi ya tapi tadi 3 syarat tadi harus dipenuhi. Benar-benar ninggalin, menyesal, kemudian berazam untuk tidak mengulang. Tapi suatu ketika kita memang suka diplesetkan gitu kan. Suka diplesetkan oleh yang disebut dengan syaitan. Suka diplesetkan oleh syaitan, oleh diri kita gitu ya.
Karena kan setan itu kan minal jinnati wan nas. Jadi kita termasuk sebenarnya gitu ya. Termasuk yang punya Ya Allah. diwaswasi juga. Betul, betul Ustazah. Ya, kadang-kadang kan kita udah siap-siap nih mau ngaji Iya. nih ibu-ibu nih. Dari semalam udah dijembreng bajunya. Iya, seperti biasa ibu-ibu. Iya kan? Acara Udah pagi, dijembreng. malam udah siap. Malam udah siap, udah jembreng bajunya tuh. Benar. Ya apa kerudungnya merah, terus bajunya merah. Iya, betul. Tasnya merah, udah Iya, dijembreng kan? iya, ya? betul sekali. Iya. Tapi tiba-tiba pagi-pagi temennya ngetok. Assalamualaikum Bu Haji, kenapa? Tuh Tamrin City lagi diskon 70%. Astagfirullah. Godaannya. Iya kan? Itu tadi ya. Iya, godaan kita, orang kita pengen memperbaiki diri kan. Tiba-tiba ada ngetok pintu diskon 70%, kira-kira tergoda apa tergoda? Iya, tergodanya kan kalau diskon waktunya tertentu ya. Tertentu. Ada batasnya gitu. Akhirnya loh. kata orang yang mendengarkan itu, ya kan kalau ngaji kan tiap pekan. Nah itu kan plesetan-plesetan setan kan gitu kan. Betul, Ustazah. Setan kan bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang rugi dia kan. Pengen kita jadi orang yang rugi. Oke, kita sholat subuh 2 rakaat tepat waktu. Tapi kita nggak nunggu sampai isyrok. Nah itu perbuatan setan juga. Ya kan gitu kan. Oke, Kayaknya saya tersindir deh. ya kan manusia kita kan sering buat kesalahan. Iya, betul. Makanya yang paling bagus yang sering tobat sama Allah. Akan Rasulullah itu aksar min sab'ina marrah. Sehari itu lebih dari 70 kali Rasulullah gitu. Berarti kita harus lebih, orang banyak banget dosanya, begitu kan? Betul sekali Ustazah. Iya. Betul sekali. Dan orang-orang yang tobat itu adalah orang-orang yang Allah cinta. Yang jadi pokok permasalahan kita bagaimana nih mengistiqomahkan kalau kita ini udah taubat nih Ustazah. Gimana ini istiqomahnya taubat kita ini bagaimana gitu loh. Nih judulnya langkah pertama nih oke nih. Iya. Ya ngetok pintu nih. Iya. Godaan. Ingat aja, amal kita semua bakal dihisap. Allahu Akbar. Itu supaya istiqomah. Setiap amal yang kita kerjakan pasti ada perhitungannya. Gitu kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun baik buruk tuh pasti akan diperlihatkan. Akan ditunjukkan sama Allah. Maka kita jangan nanti di akhirat diadili Allah, dihisab Allah, ternyata jadi orang-orang yang malu. Nauzubillah min zalik gitu kan. Nah inilah supaya kita istiqomah nih tobatnya. Supaya kita istiqomah dan kita paham bahwa Allah itu luas rahmatnya. Nah ini yang membuat kita istiqomah taubatnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku luas untuk segala sesuatu. Ya gitu pahami ayat yang tadi. Dan kita pahami bahwasanya keutamaan tobat adalah luar biasa. Apa dalam surat Al-Baqarah 2222? Keren kan? 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang mensucikan dirinya, baik zahir maupun batin. Makanya ketika kita wudhu bukan sekedar wudhu zahir, bukan sekedar wudhu zahir, wudhu batin pun harus disertakan. Gimana maksudnya? Ya ketika kita wudhu zahir, misalnya. Kalau dalam rukunnya ya, kita membasuh muka ya. Muka itu di muka kita itu ada apa sih? Ada mata. Iya, betul. Kemudian ada mulut. Mulut yang terutama nih. Yang sering berbuat maksiat apa biasanya? Ya ini. Lidah tak bertulang. Makanya benar-benar luar biasa syariat Islam mengatur gitu. Astagfirullah, iya. Luar biasa. Kenapa diperintahkan dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kamu. Nah, seorang ulama sufi abad ketiga bernama Hatim. Hatim bin Unwan itu seorang ulama sufi yang luar biasa. Luar biasa ilmunya, dan beliau itu adalah dari Khurasan, Persia. Nah, beliau punya gelar namanya Al-Asam. Al-Asam itu artinya apa? Tuli. Iya. Jadi Hatim bin Unwan seorang ulama sufi yang punya gelar Al-Asam. Kenapa Al-Asam? Karena suatu ketika ada seorang perempuan wanita lagi nanya-nanya. Karena ada permasalahan. Kemudian dia tanya kepada Syekh Hatim bin Unwan tadi,
Syekh, ini gimana caranya supaya ini. Jadi minta perbaikan diri Iya. gitu ya. Maka tiba-tiba nggak sengaja tuh perempuan bunyi dari belakangnya dengan suara pes, apa itu? Kelepas. Kelepas depan guru, Iya. depan orang Masya Allah. soleh. Ngeri. Oh. Kira-kira tuh perempuan mukanya merah apa enggak? Oh, bukan merah. Hitam. Ke dalam kitab diceritakan mukanya merah. Betul. Iyalah. Iya, Orang malu. Iya, walaupun bunyinya nggak besar tapi Iya. kan lumayan gitu ya. Dalam keadaan hening gitu ya. Iya. Lagi dalam keadaan hening, lagi mau konsultasi gitu kan, bayangin aja gitu. Kemudian akhirnya Hatim bin Unwan ini menjaga supaya nih perempuan nggak malu. Betul. Akhirnya dia mengatakan, irfa'i sautaki, angkat suaramu. Iya. Jadi seakan-akan ya Hatim kupingnya Nggak dengar. nggak dengar. Maka Pura-pura budek iya. ya. Masya Allah. Itu lama luar biasa Ya gitu ya. Allah. Kalau kita kan, kalau teman kita lagi keluar pes, Beuh. ente ngapain? Orang lain semua tahu kan? Iya. Apalagi di majelis, Aduh. ente kok apaan tuh gitu kan? Bikin malu orang malah kita kan? Jangankan itu Ustazah, kadang perut kan ais. Nah, Iya, itu aja kita malu ya. Malu, iya. Rasanya gitu apalagi Makanya, ini seorang ulama Akbar, luar biasa ya yang hatinya bersih. menjaga Sampai aib, dia ya. menjaga aib orang itu dengan mengatakan irfa'i sautak, yang akhirnya beliau mendapat gelar Iya. al-asam tadi. Masya Allah. Oh, berarti jadi kan si perempuan lega. Oh, berarti aibku tidak terdengar. Betul. Apa yang dikatakan oleh Hatim bin Unwan? Pernah suatu ketika muridnya, ini saya mau bicara tentang taubat tadi ya. Tentang wudhu zahir batin. Iya, wudhu zuhur. Karena kita bicara wudhu ya tadi ya. Jadi Hatim bin Unwan tadi ditanya oleh muridnya, Isam bin Yusuf. Apa yang dikatakan? Wahai guru, ini saya mau tahu nih, ketika kamu sudah terdengar azan, apa yang kamu lakukan? Maka Hatim bin Unwan mengatakan, wahai muridku, ketika sudah terdengar azan, saya langsung menuju untuk berwudu. Ketika berwudu, aku berwudu secara zahir dan batin. Saya berwudu secara zahir dan batin. Maksudnya apa ya guru? Ya zahir kamu kan sudah tahu. Tapi yang batin, ketika kamu basuh muka, seakan-akan kamu menanggalkan segala maksiat-maksiat kamu yang ada di wajah kamu. Ketika kamu membasuh tangan, kamu tanggalkan seluruh tangan-tangan kamu yang pernah berbuat maksiat. Dan ketika kamu membasuh kaki, kamu tanggalkan semua ketika kaki kamu pernah melakukan maksiat. Jadi wudunya kira-kira lama apa enggak? Lama banget kayaknya saja. Udah gitu setiap wudhu itu kita harus Membayangkan dosa-dosa maksiat kayak kita. gitu. Iya. Maksiat Ya Allah, Ustazah. Kemudian ketika aku sholat, aku membayangkan aku lagi menghadap Allah. Iya, betul. Aku di hadapan di zat yang maha tinggi, yang maha hebat. Dan sebelah kanan aku surga. Betul. Sebelah kiri aku neraka. Pilihannya jelas ya, Ya. Ustazah. Kemudian di atas kepala aku, belakang aku adalah malaikat Israel Iya, yang siap mencabut nyawa aku. betul. Dan di depan aku ada as-sirat yang aku akan harus lewati. Iya. Kata Hatim bin Unwan. Dan itu aku lakukan selama 30 tahun sholatnya. Allah Seperti itu. Akbar. Ya Allah. Jadi kita belum apa-apa. Banget. Ngeri, Ustazah. Iya. Jadi makanya ongoing proses. Tapi tetap semangat. Tetap menata hati. Betul. Tetap menunjukkan bahwa kita ini lagi berusaha untuk memperbaiki diri kita. Iya, betul. Jangan sampai kalimat qaf aflaha man zakkaha tidak kita raih. Allah Akbar. Betul sekali Ustazah. Kita mencoba mengistiqomahkan tobat kita tadi ya. Iya. Nah, akhirnya kita merasa supaya hati kita tenang nih. Gimana itu indikasinya kalau misalnya tobat kita ini sudah keterima gitu? Itu ada petunjuk atau bagaimana tuh Ustazah? Iya, Supaya kan indikasinya ketenangan tadi ya. Indikasinya terlihat apakah perbuatan kita lebih baik atau tidak. Oh gitu. Gitu kan? Apakah perbuatan kita ternyata lebih baik atau tidak? Itulah indikasinya. Ciri-cirinya orang yang diterima tobatnya itu adalah ketika dia bisa lebih baik dari kemarin-kemarin. Allahu Akbar. Kenapa? Karena perbuatan maksiat sudah dia tanggalkan. Begitu kan? Dan dia sudah menyesal. Dan apalagi kemudian dia sudah berazam untuk tidak melakukan kesalahan lagi.
Berarti indikasinya apa? Ya indikasinya orang tersebut menjadi orang yang lebih baik, gitu aja. Nah ini yang kadang-kadang suka kita apa ya, bingung kira-kira tobat saya kita terima apa Iya enggak. betul. Ya Kemudian mau checklist aja, dicek aja kira-kira kita lebih baik apa enggak ya. Sholat kita lebih khusyuk apa enggak ya. Kemudian ibadah nawafil kita sudah lebih sempurna. nambah nggak ya, sempurna. Nambah apa Betul Ustazah. Kemudian bagaimana kita berakhlak dengan orang lain, Iya. dengan orang tua, dengan teman kita, dengan sahabat Iya, kita, iya, dengan iya. kerabat kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang salam, yang Iya, membuat betul. orang lain nyaman sama kita, Betul. yang tidak membuat kerusuhan di mana-mana, yang tidak menjadi provokator. Bukan artinya kita berada di zona nyaman dengan ukuran kita ya Ustazah. Bukan, ini kan kita mengkalkulasi diri kita, Iya. menghisap diri kita. Karena ketika Rasulullah masuk ke Madinah, Rasulullah itu mengatakan kepada ahlul Madinah yang saat itu majemuk, Iya. ahlunnya maksudnya Iya. penduduknya. Penduduknya majemuk Karena ada sekali. orang Yahudi saat itu kan. Betul. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas afsyus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Jadi jangan mentang-mentang kita Islam yang lebih banyak, kita semena-mena dengan orang-orang Yahudi. Kasih keamanan, kenyamanan, kedamaian buat mereka. Yang akhirnya mereka akan merasa simpati dengan kita. Dan itu menjadi contoh ya. Iya. Dan itu menjadi contoh yang seharusnya kita sudah bisa makin kesini kan makin canggih ya Ustazah ya. Iya. Ya alhamdulillah kayak sekarang pada saat kita belajar kita tidak harus bertatap muka dalam kelas klasikal, Iya. tapi secara online kayak gini materinya juga kita semua ngaku ya ini materi yang mau diulang 1, 2, 3, 4 sampai 10 pun ini materi kayaknya mental keluar masuk kiri keluar kiri. Saking ngeresepnya ini loh. Iya. Apakah setiap dosa yang kita lakukan lagi, akhirnya itu yang membuat hati kita mengeras? Bisa jadi kan kata Rasulullah begitu kan? Kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka akan ada titik hitam. Iya. Titik hitam kata Rasulullah. Maka kalau titik hitam didiamkan, Kebayang ya? banyak, Iya banget. terus bertambah. Banget. Yang akhirnya menutupi hati kita. Banget. Kan hati ini dalam kitab An-Nasuh Ad-Diniyah, Habib Alawi Al-Haddad mengatakan, Habib Abdullah Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa al-qalbu adalah sayyidul jawarih. Apa itu? Panglimanya anggota tubuh ya hati. Kalau memang hatinya baik, maka lisannya baik, Iya. tangannya baik, Betul. kakinya baik, Betul. matanya baik. Semua mengikuti ya. Iya, kenapa? Dari hati. Makanya hati yang harus digosok, yang harus dibersihkan. Betul. Jadi ujungnya pangkalnya adalah Hati. maka benar Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Gitu kan? Kita mau menjadi orang yang konstruktif atau yang destruktif? Gitu kan? Yang mau fujur atau yang takwa? Yang membangun atau yang justru membinasakan? Kan tergantung kita. Betul. Begitu, Bu Fendi. Luar Ini biasa. kayaknya sisa 15 menit deh. Betul. Luar biasa. Saya sendiri secara pribadi sangat gimana ya, akhirnya ini materi enak banget gitu. Jadi lupa dengan mitra di sana ya. Baik mitra. Satu mungkin ini menjadi closing atau bimbingan kita. Bagaimana caranya kita menghubungkan nih antara tobat dengan penyucian jiwa tadi ya. Silakan Ustazah. Kita mau sebelum nanti kita mungkin ada mitra yang mau bertanya bisa kita jawab. Baik Ustazah. Jadi tadi kan kita harus menghubungkan antara tobat dan istighfar. Kita nggak boleh satu jalan ya, tobat kemudian istighfar. Tapi harus dua-duanya. Kenapa? Istighfar nggak bakal bisa didengar kalau tidak diiringi dengan taubat. Iya. Dan taubat nggak bakal diterima kalau istighfar kita tinggalkan. Iya. Nah ini poin yang paling penting. Makanya bagi kita ya kalau Rasulullah itu lebih banyak dari 70, kita harus lebih dari itulah. Harus ya. Begitu kan? Makanya penting bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, menyesal apa yang kita perbuat dan berazam untuk tidak melakukan hal-hal yang kita pernah maksiat kepada Allah.
Oh. Maka ini luar biasa buat kita. Kita kepengen banget juga melakukan apa ya, tobat-tobat setiap harinya, Iya. membaca istighfar setiap harinya, bahkan kita lazimkan ya. Kita kan punya hitungan-hitungan sekarang kan sudah canggih ya. Ada sibhah Tasbih yang digital. iya, yang menemani kita Iya, gitu betul, kan. betul. Apalagi kita baca ketika kita sholat malam dan sebagainya, itu luar biasa. Kalau saya mohon maaf, saya mengistiqomahkan istighfar 1000, kemudian baca tahlil la ilaha illallah 1000, kemudian sholawat 1000 gitu. Setiap malam, Ya, karena, setiap hari. iya, setiap malam. Karena sokolatul qalbi itu zikrullah. Yang bersihin hati kita itu zikir. Dan yang buat hati kita tenang juga pastinya ya Ustazah ya, ya Iya, Allah. zikir. Nggak ada lain tujuan apa-apa, tapi memang itulah buat sekolah kita, buat pembersih hati kita. Iya. Bayangin aja kalau kita punya cermin di rumah, Iya, betul. kemudian udah lama nggak pernah dilap. Betul. Kabutnya kayak apa? Bedak kita udah 2 kilo. Betul, betul. Oh, kagak kelihatan. Tapi kita lihat kok masih burem. Kenapa ya? Nggak pernah dilap. Iya, benar, Begitu kan? benar, Ustazah. Sama hati seperti itu. Kalau kita nggak pernah ngelap, nggak pernah kembali kepada Allah, nggak pernah istighfar, nggak pernah zikir sama Allah, butak tuh hati kata orang Bukit Duri. Iya, benar. Orang kita juga di sini Priok ya. Butek Sama. Di Koja juga sama Ustazah. Kirain beda karena space-nya 30 menit, di Bukit Duri butek, di Koja bukan butek, Burem. oh burem. Kirain Masya Allah. beda. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Banget ya Allah. Ya ini menjadi apa ya? Insya Allah ini menjadi panduan ya mitra semua. Bagaimana tadi kita sudah disampaikan ada tingkatan dalam taubat ya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengistiqomahkan taubat kita tadi ya. Kemudian kita bisa mengukur ya Ustazah ya, mengukur bahwa tobat kita ini sudah diterima. Ya, ada indikasi-indikasi yang membuat kita itu semakin baik, itu adalah indikasi kalau tobat kita sudah diterima. Iya. Dan pastinya ini menjadi pintu utama kita untuk menuju ke penyucian jiwa. Iya. Ya, sesuai tema kita hari ini ya. Alhamdulillah. Mitra, saya gimana, ada yang bertanya? Iya. Sebentar. Nah, ini. Alhamdulillah dari ada yang bertanya nih Ustazah dari akun Izzuddin Azam. Pertanyaannya, apakah ada halangan diterimanya tobat Ustazah? Menarik sekali nih. Apakah ada halangan diterimanya tobat? Pastinya kayak tadi ya Ustazah, ada tobat sambel. Itu diterima nggak ya Ustazah? Ya makanya tadi saya sebutkan. Astagfirullah. Ketika kita tobat harus memenuhi 3 syarat tadi. Karena kalau 3 syarat tadi tidak kita ikuti, berarti akan terdapat halangan. Gitu ya. Begitu kan? Makanya tadi syaratnya ada 3. Bahkan para ulama menambahkan lagi, ada waktu-waktu tertentu untuk taubat kita diterima oleh Allah. Kapan itu? Ketika nyawa belum Sudah. sampai, ya, belum sampai tenggorokan. Belum sampai tenggorokan, taubatnya diterima. Tapi kalau sudah sampai, nggak bisa. Ketutup ya udah. Tutup. Itu halangannya. Itu tambahan dari selain 3 tadi syaratnya kan. Iya. Yang pertama harus meninggalkan tarkul dzambi makhafatallah. Kita ninggalin dosa kita karena takut kepada Allah. Iya. Kemudian an-nadamu 'alal ma'siyah. Nyesel kalau ya. kita ngelakukan maksiat. Yang ketiga adalah al-azmu. Berazam untuk tidak mengulang. Allah ya'uda ilaiha, supaya tidak balik lagi ke maksiat tersebut. Nanti kalau 3-tiganya itu tidak dipenuhi, ya ada halangan dong. Artinya Begitu kan? halangan ini kita Tidak diterima oleh Allah. iya, Kenapa? terus kita Karena mengulang gitu ya. Kita mengulang. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi 3 syarat tadi. Bahkan tadi ulama menambahkan ketika nyawa belum sampai di tenggorokan, nah itu masih diterima. Jadi kalau sudah tenggorokan diterima nggak? Nggak diterima kan, kasusnya Fir'aun seperti itu. Iya, iya. Fir'aun ketika udah tenggelam, Baru- bernyawa baru. Kami Teriak. beriman, aku beriman. Baru teriak. Kama amanat Banu Israel dalam surat Al-Anbiya kan begitu kan? Iya, betul. Tapi diterima gak sama Allah? Gak Udah bakal diterima. Udah tenggelam, nyawanya udah yughargir, gak diterima. Ada halangan gak berarti? Iya, Ada halangan. Kemudian kalau matahari sudah terbit dari sebelah timur ya. barat. Barat ya. Oh iya, tenggelam oke. Nah, berarti kan itu sudah datang hari kiamat. Itu gak bakal diterima tobat kita. Ada halangan gak? Ada halangan. Makanya tadi syaratnya dipenuhi 3 tadi. Yang pertama, benar-benar meninggalkan dosa.
sebab kita takut sama Allah. Ninggalin dosanya bukan karena manusia ya, tapi karena takut kepada Allah. Yang kedua an-nadam, menyesal. Dan yang ketiga adalah al-azmu, Allah ya'uda ilaiha, berazam bahwa tidak akan kembali. Nah itu insya Allah kalau syarat-syaratnya dipenuhi, nggak ada halangan lagi supaya ini tobat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk untuk Pak Izzuddin Izzuddin yang namanya tadi yang bagus, Izzuddin Azam. Masya Allah. Izzuddin. Iya, jadi beliau sudah bertanya, semoga bisa dipahami dan bisa diterima. Pastinya kita bisa mengamalkan apa yang menjadi syarat tobat tadi. Karena untuk menuju penyucian jiwa, kita nggak bisa sembari, kita nggak bisa main-main, dan kita juga nggak bisa pakai sambel gitu ya, cicip, pedas, nggak, tapi nanti ulang lagi, pengen nggak begitu ya Ustazah. Makanya tadi yang ketiga kan berazam untuk tidak kembali. Betul. Ya. Maksiat yang kita kerjakan. Baik. Jadi apa ya? Ini hal yang sangat memang agak sulit gitu ya. Iya pastinya. Sulit sekali. Tapi ini harus diusahakan. Gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen meraih yang disebut dengan qad aflaha man zakkaha, gitu kan? Yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi, kita kepengen dong raihan, capaian, gelar tersebut dari Allah. Iya betul. Bu Fenty aja senang kalau dapat gelar S1. Allahu Akbar, sangat. S2. Iya betul. Sampai S3. Iya sangat. Iya, ini secara gimana, duniawi. Iya, ini betul. gimana yang ngasih gelar tuh Allah. Gitu kan, gelar yang takwa, gelar yang beruntung. Yang ngasih gelar tuh Allah. Allah yang punya segalanya. Iya. Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa senangnya ketika gelar itu datangnya dari Allah. Iya betul. Karena Allah katakan dalam surat An-Nur tadi ayat 31 bahwasanya orang-orang yang taubat kembali kepada Allah adalah orang-orang yang tuflihun, begitu kan? Orang-orang yang beruntung dapatnya surga juga kan? Iya betul. Dapat surga Allah sediakan bagi orang-orang yang taubat kepada Allah kalau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena luasnya rahmat Allah, kita nggak boleh pesimis. Itu ya. Itu yang paling penting kan? Karena kita yakin nih semua kita ini pasti punya salah. Maksiat. Banget. Dan hitungannya detik ya Ustazah. Iya. Ngeri banget kalau hitungannya detik. Makanya ya kita Allah. berkeyakinan Allah itu maha luas sekali. Maafnya, ampunannya, dan segalanya. Betul. Makanya kita harus optimis. Tapi dibarengi dengan hal yang ketakutan dari diri kita, bahwa kalau kita nggak diterima tobatnya gimana? Maka kita jangan dicabut ya makanya Allah. jangan kita melakukan hal-hal yang Allah nggak suka. Gitu. Makanya ketika kita melakukan sesuatu kan harus ada dua yang kita lakukan dalam hal ini, yaitu khauf dan roja. Iya. Ada khauf takut, kemudian roja harap. Gitu ya. Jangan harap aja nanti kepedean, atau khauf aja nanti down. Gitu ya. Harus ada Khauf dua. dan roja. Iya, balance. Saya yakin Allah akan menerima tobat saya. Tapi ingat, kamu itu kan suatu saat nanti bisa jadi diambil nyawanya oleh Allah. Atau tobat kamu tidak diterima oleh Allah. Sebab. Nah ini yang harus kita tekankan di sini. Jadi mudah-mudahan ya kita benar-benar di tema hari ini benar-benar menancapkan taubat kita kepada Allah, istighfar kita kepada Allah. Karena kita nanti kan akan menuju tangga-tangga berikutnya. Iya. Kita akan belajar syukur, kita akan belajar sabar, kita akan belajar tawakal, ridho, dan sebagainya. Maka penting bagi kita untuk benar-benar memantapkan hari ini. Gitu ya. Tanggal 23 Zulqa'dah 1443 Hijriah, jam 9 sampai jam 10 di Radio JIC Jakarta Islamic Center. Betul sekali Ustazah, Masya Allah. Ya luar biasa, saya sampai lidahnya keluh ya, bukan keluh dalam arti kata-kata kita, tapi keluh gitu, karena saya sendiri merasa tersindir banget gitu ya Ustazah. Memang ada hal-hal yang memang berarti selama ini kita itu kayak Masya Allah ya, belum berazam ya, belum melakukan indikasi bahwasanya tobat kita diterima juga kayaknya jauh Ustazah, karena memang ada hal-hal kecil yang tanpa kita sadari diulang gitu ya. Sederhana ya,
misalnya kita tahu infotainment itu sesuatu hal gitu, tapi astagfirullah. Tanpa kita sadari kadang bumbu-bumbunya itu enak gitu ya Ustazah ya. Jadi kita ikut nimbrung, terlepas itu benar atau tidak, pembicaraan itu hangat, kita lupa istighfar. Iya, benar. Tidur malam, lewat istighfarnya, jalan sehari 2 hari. Ya Allah, kebayang. Iya, makanya bagaimana kita itu punya punya pandangan, punya keyakinan bahwa Allah itu segalanya. Allah itu segalanya. Makanya kita harus tetap kembali kepada Allah. Gitu ya. Yang punya umur, yang punya kita, yang punya segalanya siapa? Iya. Allah. Maka ada orang yang mungkin sehat, tiba-tiba besoknya dipanggil oleh Allah. Betul, banyak sekali. Ada orang di yang sekitar puluhan kita. tahun dia sakit, tapi Enggak, masih. iya betul. Jadi artinya fenomena seperti itu sudah depan mata kita. Banget. Di zaman now ya. Iya. Sudah ada di depan mata kita. Allah sayang banget sama kita. Iya. Allah sudah memperlihatkan. Cuma kita tinggal mengatakan, hai diri kita. Sudahkah kamu melihat pada fenomena yang ada? Apakah kamu sudah merenungkan, mengiktibarkan kejadian-kejadian yang ada depan mata kamu? Begitu kan bahasanya. Betul sekali Bahasanya. Ustazah. Dan yang paling ribet ini urusannya, bukan ribet ya Ustazah, tapi paling berat adalah tobat dari rasa kelenaan ya. Kadang hal nikmat itu membuat kita terlena, dan itu lebih susah lagi ya. Nonton TV itu enak, kadang melenakan, dan kita merasa itu tidak salah. Masya Allah. Atau sekarang nonton TV jarang, tapi megang HP. Nah itu dia. Malu aja Ustazah. Kalau megang HP belajar nggak apa-apa. Ini megang HP baca 100 orang. 100 orang diintip. Iya, kepo. Iya. Kenapa nih? Apa yang terjadi dengan orang-orang gitu? Banyak sekali PR kita Ustazah. Insya Allah adanya rumah curhat ini menjadi jembatan ya, insya Allah. Amin. Ini akan mewadahi mitra semua untuk kita sama. Kita tadi seperti kata Ustazah Ida, Ongoing proses untuk menuju lebih baik. Saya, Bu Fenty, pastinya mitra semua akan menuju hal yang lebih baik, insya Allah. Begitu Ustazah? Iya, betul sekali. Baik mitra semua. Terus untuk ini, baik. untuk yang selanjutnya, boleh tema tobat ditanyakan, silahkan. Kalau hari ini belum bertanya ya, iya, silahkan. betul. Walaupun simak nanti, dulu ya, nggak apa-apa. disimak dulu, Nggak apa-apa. mitra kunyah-kunyah dulu. Bertanya boleh nanti. Iya, silakan. Walaupun nanti ada tema berikutnya, tapi nggak apa-apa. Betul. Saya akan memberikan space. Nah, baik. Alhamdulillah. Jadi memang tadi juga kita sudah sampaikan informasinya ke mitra semua. Tema hari ini tidak menutup kemungkinan untuk ditanyakan pekan depan atau pekan berikutnya. Jadi silakan diulang lagi atau disimak lagi apa yang sudah Ustazah Ida Sajidah paparkan. Insya Allah akan memberikan juga dan memberi bantuan ya. Insya Allah pastinya bagaimana caranya. Materi hari ini mengenai taubat adalah pintu utama menuju penyucian jiwa. Pastinya banyak sekali kendala, apapun itu masalah. Insya Allah taubat ini nih, kita ngomong syukur gampang, ngomong qanaah gampang, tapi kita nggak taubat, ternyata berat. Ngomong alhamdulillah sih gampang ya Ustazah, tapi wudhunya belum kelar gitu loh. Karena kita belum nyampe wudhu yang secara batin gitu. Luar biasa Ustazah. Jazakillah khairan kasiran atas materi hari ini. Bagi saya pribadi, insya Allah mitra semua merasakan hal yang sama, bisa memberikan kemanfaatan ya. Begitu kita cukupkan Ustazah? Ya. Silakan. Dari saya Fenty Aini dan Ustazah Ida Sajidah akan pamit dulu mitra semua. Insya Allah kita ketemu di pekan pertama dan pekan keempat setiap hari Kamis di Rumah Curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.